yang suci, yang mulia juga telah bercucuran. Kita bayangkan di sini panasnya kayak apa ya? Itu di Mekah zaman dulu. Nabi keliling, Pak, datangi umat satu persatu ngajak kepada Islam. Panas-panasan Nabi, berapa keringat beliau yang menetes, bukan lagi menetes, banjir keringat beliau, kepanasan demi orang ini kenal dengan Islam. Bahkan bukan hanya air keringat beliau, tadi air mata ya, darah beliau dikorbankan ketika perang. Gigi beliau terkena tombak sehingga berdarah untuk membela umat Islam agar Islam tercapai sampai Indonesia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita ini adalah orang Islam. Dalam kitab Mabadi Fikih, ini Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i kitabnya, beliau mengatakan dengan metode tanya jawab, apakah Islam itu? Maka dijawab, Islam adalah agama yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada seluruh makhluk dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Dengan Islam ini orang akan bahagia. Dengan Islam ini orang akan mulia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang yang Islam hendaknya kita ini berbahagia. Walaupun di kantongnya cuma 10.000, walaupun di kantongnya cuma dompet doang sama KTP doang, ATM gak ada isinya, tapi kita ini orang Islam, kita harus bahagia. Syekh Ubaidillah Ahrar, guru kami di Temboro, beliau mengatakan orang-orang Islam yang berjalan di muka bumi ini sekarang, walaupun dia sudah tua, sudah ubanan, atau dia mohon maaf tidak punya kaki, mohon maaf mungkin dia tidak punya mata, mungkin dia tidak punya tangan, mungkin dia tidak punya gigi, tetapi dia adalah orang Islam, maka ketahuilah dia adalah seorang calon raja-raja di surganya Allah yang sedang jalan-jalan di muka bumi. Begitu bersyukurnya orang. Dan orang yang Islam, orang yang iman, seluruh kebaikannya dihitung pahala. Kalau dia sedekah, dihitung pahala. Senyumnya, nggak punya uang Pak Ustaz, senyum, bisa senyum, senyumnya dihitung pahala. Kalau nikah, wah masya Allah, cubit-cubitannya sama istrinya dihitung pahala, cubit-cubitannya, suap-suapannya dihitung pahala. Oh, kalau nggak bisa senyum, kenapa? Sakit gigi, sakit giginya dihitung pahala. Digugurkan dosa-dosanya. Dikatakan dalam satu mafhum hadis, orang Islam kalau sakit tidaklah kecuali dia sedang digugurkan dosa-dosanya. Makanya biasanya orang Islam itu meninggal, sebelum meninggal sakit dulu, itu sengaja itu dosanya lagi biar nanti pas meninggal benar-benar fitrah suci, benar-benar dosanya habis sehingga dia menghadap ke hadapan Allah, tidak lagi dia membawa dosa. Tetapi kalau orang yang tidak Islam, dia walaupun sedekah satu gunung salak jadi emas, dia sedekah, maka tidak ada nilai pahalanya, tidak dapat pahalanya. Tetapi orang yang beriman, dia memindahkan duri, perkara yang membahayakan di tengah jalan, dia pun mendapatkan pahala. Begitu besar orang beriman. Maka hendaklah kita bersyukur sebagai orang yang beriman. Karena diukurnya seseorang sebenarnya bukan kekayaan, bukan kemiskinannya,
bukan punya pangkat atau tidak punya pangkat, berdasi atau tidak berdasi, tetapi seorang yang diukur pertama di pandangan Allah adalah keislaman, keimanannya di dalam hatinya. Sejauh mana Islam ada di dalam hatinya, sejauh mana iman ada di dalam hatinya, maka kemuliaan terus selalu bersama dia. Tetapi sejauh mana iman Islam dia tinggalkan, maka sejauh itu pula perkara kehinaan terhadap diri. Walaupun dia celananya dari Paris, kaosnya dari Perancis, sepatunya ambasador, brand-brand mahal terkenal, tetapi dia tidak mengenal Allah, maka dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, dia tidak mengenal Allah, maka hanya akan menjadi intip-intipnya api neraka. Bahkan orang yang beriman yang dia mungkin berdosa selama hidupnya, gara-gara dosanya dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena ada iman, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dalam satu hadis dikatakan ada nanti orang yang terakhir, namanya Hanan. Dia tidak pernah berbuat kebaikan, selalu berbuat kejahatan, tetapi karena ada hatinya ada iman, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang belum sholat, ya kita jangan terlalu, Pak. Kita rayu saja, dia rayu. Karena selagi masih ada iman di hatinya, maka dia ini masih calon raja di surganya Allah. Nah kita sholat itu kita ajak dia aja, kita rayu pelan-pelan gimana, pelan-pelan. Karena masya Allah, zaman sekarang itu orang kalau sudah jaga sholat 5 waktunya saja, itu udah besar sekali, Pak. Dalam keadaan yang begitu penting, yang dikatakan orang-orang zaman sekarang waktu adalah uang, maka orang-orang yang sedang mencari uang kok mau meluangkan waktunya untuk sholat 5 waktu, itu udah masya Allah. Jadi kata guru kami Syekh Ubaidillah Akhram itu, pangkat tertingginya umat sekarang ini itu sebenarnya diantara dia bisa menjaga sholat, begitu besar menjaga sholat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bangga, berani mengidharkan keislaman kita. Orang-orang non muslim, orang-orang yang tidak kenal Allah, mereka telah mengidharkan ke non muslimannya, ke kafirannya. Mereka terang-terangan membuka auratnya. Saya tinggal di Lombok, saya dari Jakarta Utara, tapi saya tinggal di Lombok. Ada satu namanya pulau, di situ pulau internasional, semua negara datang. Sering dibuat namanya party not. Mereka bilang suatu ketika mereka berombongan, laki-lakinya, perempuannya, mohon maaf Pak, tidak pakaian busana, hanya ini dia tali-talinya yang nempel di badannya. Sempat saya tanya sama laki-lakinya, kamu tahu tidak apa yang kamu pakai? Ini saya dibantu terjemah dengan teman saya yang bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kamu tahu tidak yang kamu pakai itu membuat rusak umat Islam di sekitar kamu? Maka dia bilang apa? Masa seperti itu? Iya. Kami datang ke Indonesia berpakaian seperti ini, kami sedang fashion, sedang jual produk. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu alasannya. Dia pantas bisa masuk Indonesia. Kalau dia bilang ke Indonesia di imigran, mau ngapain ke Indonesia? Mau merusak umat Islam, nggak bisa masuk. Dia bilang mau jual produk, mau tawarkan produk yang daleman yang dia pakai itu internasional. Kemaksiatannya mereka di sana hari-hari, alasannya party not, padahal zina berjamaah, maksiat berjamaah, mabuk-mabukan, minum-minuman. Keadaan di sana. Dan itu ingat, Lombok itu Indonesia. Lombok Indonesia, bukan Malaysia. Itu keadaan mereka itu. Mereka beralasan, mereka tidak sadar kalau mereka merusak umat Islam. Mereka terang-terangan memakai busana,
yang tidak layak dilihat oleh anak-anak muda orang Islam, yang tidak layak dilihat oleh orang tua orang Islam. Tapi mereka dengan bahagia, dengan bangga. Kenapa kita orang Islam tidak bahagia, tidak bangga dengan keislaman kita? Maka ada tamsil, ada singa didatangin oleh kancil. Kata kancil, "Hei singa, aku ini raja hutan." Maka singa ketawa. "Loh, kamu ngomong raja hutan, satu kali terkam, daging, tulang, kulitmu hancur, darahmu akan tumpah. Satu kali terkam, kok kamu ngaku raja hutan?" "Loh, kamu tidak percaya?" "Tidak percaya saya. Saya ini raja hutan," kata singa. "Dari binatang yang besar sampai binatang yang kecil semut tahu kalau raja hutan itu saya, singa." Maka kata kancil apa? "Bukan, saya raja hutan. Kalau kamu nggak percaya, saya akan buktikan. Kamu jalan ikut saya. Saya akan mendatangi binatang-binatang yang ada di hutan ini. Kamu akan lihat binatang-binatang yang ada di hutan ini ketakutan dengan saya," kata kancil. Maka singa menyepakati itu. Singa ikut berjalan di belakangnya kancil. Maka kancil mendatangi rombongannya zebra. Maka semua zebra yang melihat kancil ketakutan. Kancil mendatangi rombongan buaya darat yang sedang berjemur. Buaya pun ketakutan. Mendatangi binatang-binatang, semua binatang ketakutan lari. Maka singa terheran-heran. Lah, bener, takut. Kancil apa sih? Kancil ditakutin. Nah, namanya kancil, suka nipu. Padahal binatang-binatang tadi lari itu karena ada singa di belakangnya si kancil. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang yang tidak kenal Allah, mereka masih dikasih makan karena ada orang beriman di bumi ini. Kalau nggak ada orang beriman, jangankan makan, satu tetes air tidak akan masuk ke tenggorokannya orang-orang kafir. Seandainya, ini mohon maaf, ada kakek-kakek yang tua, yang jalannya sudah pakai tongkat, sudah tidak berdaya, dan hanya kakek-kakek itu saja yang Islam, yang beriman kepada Allah di muka bumi ini, dan semuanya tidak kenal Allah, kafir, tidak Islam, tidak mengenal Allah, seluruh dunia hanya kakek-kakek itu saja yang Islam. Maka ketahuilah, bumi tidak terbelah, langit tidak runtuh, matahari tidak bertabrakan, bulan bintang tidak bertabrakan, disebabkan kakek-kakek Islam tua itu yang tidak berdaya. Tetapi kita kalau lihat orang kafir, enaknya pakai mobil mewah ya. Kalau kata ulama, mereka ini mewah-mewahnya mereka ini azab yang tertangguh, istidrak, azab yang ditangguhkan oleh Allah. Karena dunia ini tidak ada harganya sebenarnya, dunia ini sebenarnya tidak ada harganya sebenarnya. Maka mereka itu dikasih nikmat makan, nikmat minum, dikasih kendaraan mewah. Orang-orang Islamnya tidur di rumah-rumahnya ngontrak. Mau makan pun susah. Tak apa-apa, tadi kata guru kami apa, Syekh Bedillah, calon raja di surga. Udah pede aja. Pede, kita percaya diri aja. Sabar. Paling kalau nggak makan paling meninggal paling kan gitu. Nah, tapi insya Allah nggak